Recorded ya. Kita mulai aja kali ya hari Boleh, ini ya, Bu. lebih cepat. Iya. Makasih loh, Bu, tadi penjelasannya sedikit tentang nama. Oke, silahkan, Bu. Ini boleh ya, saya sekalian share screen nih. Kita nggak ada lempar-lemparan bola dulu atau gimana, Ismi nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Boleh, silahkan dilanjutkan aja. Kayak rame nih, ada 13 Bukan orang. ini, Bu. Rame, langsung aja ya Bang Rey ya. Oke. Bukan outbound, Bu, ini bukan outbound. Buat saya setiap training atau setiap kelas it's an outbound, harus seru. Oke, saya dikasih jatah nih, saya dikasih jatah untuk berbicara mengenai significant role in change management. Mestinya sih kalau ditanya apakah saya kompeten enough, kembali tadi saya bilang ya, wow ini teman-teman di sini, Bapak Ibu sekalian sudah lebih canggih dari saya ilmunya. Pengalamannya juga, mungkin tadi yang baca CV, ini ngapain saya ada di sini, ini orang bahkan tidak pengalaman di dunia HR. Betul, saya tidak pernah bekerja di sebuah departemen HR, tapi saat ini di Paradigm saya menjadi HR, nggak bisa dibilang HR consultant ya, saya lebih ke professional development, jadi memang ke learning and development untuk berbagai industri, tapi niche-nya memang di food and beverage dan hospitality, karena latar belakang saya dari hotel management dan saya lama di event management. Oke, ini saya nemuin gambar ini seru banget deh, apalagi ada yang udah nonton Spider-Man, yang belum, mesti nonton, keren abis ya. Jadi spoilernya gini. Ya, nggak spoiler kok, nggak spoiler, tapi mesti nonton, itu keren banget, the best of the best dari semua film Spider-Man menurut Peggy. Ya, ini pas lagi era Spider-Man, Avenger dan lain-lain, dan saya menemukan gambar yang keren abis. Untuk di sini ada HR, orang-orang HR yang looks like regular human, tapi actually kita ini yang ada di dunia HR, we are superhero ya, dimana kita yang always have to save the day, dimana kita yang jadi garda terbelakang, dimana kita yang menjahit segala sesuatunya, baik dari bisnisnya ya kan, kita harus bisa mengarahkan human capital ini, human resources ini untuk bisa mencapai business outcome yang sesuai dengan target, tujuan, dan visi dari perusahaan. Untuk di situ. Saya diminta untuk bahas significant role in change management. Berarti kita akan bicara soal role-nya dulu ya, role seorang HR atau tim HR itu gimana sih? Buat ini. Ada yang izin ganti device, silakan Pak. Untuk di situnya. Saya nggak bakal ngomong banyak karena Bapak Ibu udah lebih canggih ya dari saya. Justru saya pengen diskusi lebih banyak, makanya kalau bisa yang di Slido bukan cuman pertanyaan ya, tapi pernyataan juga boleh ya Ismi ya. Dimana kalau ada yang tahu lebih banyak, ada yang tahu bisa berbagi pengalaman, apalagi ini kan pasti semua nih teman-teman yang bersinggungan atau memang benar-benar teman-teman dari HR mengalami ini semua kan, mengalami perubahan-perubahan yang gila-gilaan dalam 2 tahun terakhir ini. Jadi tolong kalau punya pertanyaan atau pernyataan silahkan ke Slido-nya agar kita bisa bahas lebih lanjut di sana. Oke, langsung. Saya hanya bahas mengenai sedikit nih dari Dave Ulrich. Sebenarnya sih satu slide ini udah habis ya saya ya. Kalau ditanya significant role from HR untuk change management. Menurut Dave Ulrich, peran dari HR, ini belum ngomongin change management-nya ya, tapi peran dari HR itu strategic partner, as a strategic partner dalam bisnisnya, lalu sebagai change agent, dan administrative expert. Nggak ketinggalan yang terakhir, employee champion. Kalau berdasarkan peran ini saja ya, dari Dave Ulrich model of HR role, ini udah jelas banget. Seharusnya, Bang Rey mungkin kita nggak usah bahas ya ini ya soal significant role. Ini udah jelas banget HR
kita sebagai strategic partner dari keseluruhan divisi ya, keseluruhan unit bisnis, di mana kita yang seharusnya menjadi change agent, karena yang kita kelola sudah pasti adalah manusianya. Kalau kita bicara soal perubahan, tentunya yang paling banyak berubah adalah manusianya. Betul ya? Bahkan eksternal pun. Market berubah. Yang berubah apa? Market itu apa sih? Manusia. Kita ini namanya udah human resource atau sekarang human capital ya, yang diurusin manusia. Gimana caranya kita bisa create strategi yang paling tepat untuk bisa terus mengatasi perubahan atau bahkan kita yang jadi change agent-nya. Ya. Dan gimana bisa memetakan dan membuat perubahan-perubahan ini untuk tepat di dalam administratif manusia, tapi juga kita harus tetap memberikan kepastian kan di dalam administratifnya. Ada perubahan-perubahan itu juga tugasnya HR. Dan yang terakhir adalah employee champion dalam segala perubahan, dalam segala perjalanan sebuah perusahaan, sebuah bisnis, employees everything, dan bagaimana para HR bisa menciptakan employee champion-champion di seluruh employee. Ini saya belajar banyak dari Pak Pungki ya, bagaimana untuk bisa people development, bagaimana kita bisa mendevelop talent-talent ini untuk mereka bisa jadi champion. Champion bukan cuma di dalam satu hal aja, manteng terus ya, tapi champion itu kan selalu bisa, saya suka bilang, untuk menang itu gampang. Ya, untuk menang itu gampang, tapi buat jadi champion itu yang susah. Untuk menang orang nggak perlu coach, tapi untuk mau jadi champion dia perlu coach. Untuk menang doang, dia nggak perlu HR. Peran HR nggak ada di situ. Tapi untuk jadi champion, disinilah peran HR harus ada. Di mana learning development terus berjalan. Jadi kalau ditanya peran, waktu saya mikirin gitu ya, peran berarti ya udah ini aja. Dan ini pun saya yakin Bapak Ibu sekalian juga udah paham, udah tahu. Jadi sampai sini aja ya, Ismi ya, kita ya. Selesai, ada pertanyaan Bapak Ibu? Singkat ya. Ismi udah ketar-ketir, seriusan lu, dia cuma segitu doang. Masih banyak Bu sebenarnya. Oh, karena dia udah tahu bocorannya, curang ya. Oke, ini udah peran yang basic ya. Peran yang basic aja ini udah menjadi gambaran di dalam sebuah apa yang harus kita lakukan di dalam perubahan-perubahan ini. Kita udah tahu peran kita nih sebagai HR atau orang-orang yang bersinggungan dengan dunia HR, udah paham nih. Oh, oke, berarti peran saya 4 hal ini. Kata kedua, yang penting di judul acara ini, kita bicara soal change management, berarti change-nya dong. Change seperti apa sih? Mungkin 2 tahun udah change management ini udah banyak ya, setiap kali ada disruption. Ya, setiap kali ada disruption itu pasti akan ada perubahan. Sejak ditemukannya atau sejak internet menjadi lebih mudah, itu aja udah perubahan-perubahannya begitu. Ya, tapi memang yang paling dahsyat adalah 2 tahun belakangan ini. Nah, saya pengen tanya Bapak Ibu sekalian, saat ini kita kan sedang menghadapi ini ya, yang namanya VUCA World. Boleh ya di chat ya, untuk Bapak Ibu menjawab biar kita interaktif sedikit, walaupun ada yang sembari makan nggak apa-apa. Saya nggak ada wangi-wangiannya, saya pengen tahu Bapak Ibu makan apa malam ini. Kepo si Peggy. Ya, VUCA World. Apakah Bapak Ibu sudah paham atau pernah dengar soal VUCA World? Boleh ya dijawab di chat. Belum, udah pernah dengar tapi nggak tahu. Boleh jawabannya. Ismi udah pernah tahu belum VUCA World apa, Is? Dengar sih, kalau dari sebelum-sebelumnya kalau dengar aja, belum sampai paham yang gimana sih, cuman dengar dan tahu aja. Oke, dari Ibu Mungkin Asih yang lain belum tahu. Yang lain Bapak Ibu sekalian, saya pengen tahu nih, jangan nanti saya jadi sok tahu padahal Bapak Ibu udah tahu.
Baru tahu sekarang, belum. Wah, 3 nih. Duh, ini baru ibu-ibu semua ini. Nah, ini dia, ada Bapak Hilman. Belum juga, Bu. Baru dengar, pernah disampaikan, berarti pernah tahu ya, Pak Hengki ya. Ada lagi? Pernah dengar? Mbak Tisha, pernah dengar? Ada yang udah paham belum? Apaan sih nih? Jenis apa lagi ini? Bapak-bapaknya mana ini yang jawab baru 2 kayaknya tadi. Padahal banyak kan tadi bapak-bapaknya. Banyak nih bapak-bapak. Pak Andika tuh mungkin ya. Lagi sibuk semua atau lagi nyetir. Bisa jadi Ya, sih. bisa jadi. Mm-mm. Belum paham Pak Rizky. Sembari yang lain menjawab ya, sudah cukup mewakili ya. Ternyata masih banyak ya yang belum paham. Padahal kalau kita bicara soal change, kita bicara soal perubahan, ini biang keroknya sekarang. We are living in the VUCA world. VUCA di sini Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya di screen-nya, singkatannya dari volatile, uncertainty, complexity, and ambiguity. Agak susah emang bahasa Inggrisnya, saya juga belebetan ngomongnya ya. Di sini pakai ini lagi ya, volatility lagi, waduh ribet ya, saya biasanya bilangnya volatile. Uncertainty, complexity, and ambiguity. Ini barang apa lagi? Yang pernah dengar juga baru selingan gitu ya. Di Indonesia ini belum banyak yang bahas. Saya mau membanggakan diri, kesannya saya yang salah satu orang yang ngebahas gitu ya. Sebenarnya ini penting sekali karena kita harus sadar bagaimana kita bisa berperan, ya, bagaimana kita bisa membantu change management, membantu manajemen dalam perubahan-perubahan. Kalau kita nggak tahu perubahan macam apa yang sedang kita hadapi. Banyak kita kelelahan ya, untuk berubah lagi ya. Ini berubah lagi, baru di-adjust berubah lagi. PPKM kemarin nggak ada, dalam beberapa hari jadi ada, jadi nggak ada lagi, nggak tahu deh. Apalagi saya banyak berkecimpung di dunia F&B, food and beverage, aduh pusing kepala gitu ya. PPKM iya, enggak. PPKM-nya ada levelnya lagi, level berapa dan lain-lain. Kita harus paham mengenai perubahan dan ini yang sedang kita hadapi, the VUCA world. Wah, barang baru nih ya. Ternyata enggak, Bapak Ibu. VUCA world ini bukan barang baru. Baru mulai terdengar banyak karena baru terbukti. Sebenarnya VUCA world ini udah awalnya itu udah diintroduce dari Army War College. Memang pertama keluarnya untuk pembicaraan atau di dalam perang persenjataan dan lain-lain, di mana volatile, uncertain, complex, and ambiguous world ini mereka sudah paham. Jadi dari dunia-dunia perperangan, enak banget sih perperangan gitu ya. Ini mereka udah sadar akan hal tersebut. Mungkin karena mereka duluan yang tersentuh dengan teknologi ya, yang tersentuh dengan informasi di situ. Lalu itu dari tahun, di sini ada disebut nggak ya? 2002. Kalau bisa kelihatan kecil, maaf ya tulisannya kecil banget Bapak Ibu, tahunnya di bawah. Lalu di tahun padahal di tahun 90-an tuh, malah di tahun 90-an tuh akronimnya udah ada VUCA. Kita baru dengar di 2021. Buset, ketinggalan banget ya. Ya, dari tahun 90-an loh udah disebut. Tadi saya bilang kenapa di tahun 90-an. Begitu internet mendunia, informasi mendunia, makanya terjadilah VUCA world ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya, ada VUCA warfare. Nah, ini dia nih untuk dipakai di situ. Business environment dari 2008 dan 2009 di dunia bisnis mulai terdengar bahasa VUCA world ini. VUCA world benar-benar terjadi dan orang melek mengenai hal ini tentunya di era pandemi. Dari 2020 sampai sekarang ini, COVID-19 pandemik sudah merubah cara orang hidup, cara orang bekerja, cara orang menjalankan bisnis. Dan benar-benar
the VUCA world become 100% real. Kalau yang lalu, enggak, saya mah enggak, bisnis saya nggak bakal kena, konvensional bisnis saya nggak, santai aja, industri saya nggak bakal kayak begitu. 2 tahun terakhir nggak ada yang bisa bilang apa-apa. Ini realitas yang sedang kita hadapin. Apaan aja sih? VUCA itu dari yang awal ya, volatility di situ ya. Disebutnya adalah the nature and dynamic of change. Berubah terus, tadi kita udah bahas ya. Aduh, dengan kondisi ini ya, segala sesuatu cepat sekali berubahnya, nggak stabil, kecepatannya tinggi. Dan bukan cuma nature, bukan cuma sakit penyakit dan lain-lainnya. Yang paling utama di VUCA world ini adalah perubahan terhadap informasi. Begitu cepat pergerakan informasi. Begitu cepat, kalau dari informasi berarti akan menciptakan perubahan-perubahan. Kita baru dengar A. Dalam 1-2 jam udah jadi B. Kita baru dengar sekarang aja kita selalu mempertanyakan kan, informasi ini tepat atau tidak. Karena hoax-nya begitu banyak, karena orang begitu cepat untuk repost tanpa tahu apa sebenarnya. Begitu cepat orang teks WhatsApp, ya, terus mengambil asumsi. Jadi pergerakannya tuh terlalu cepat, begitu cepat. Ini kita sebut dengan volatile, dan ini yang terjadi saat ini. Dari volatility ini, dari informasi yang begitu cepat, dari perubahan-perubahan di sekitar kita yang begitu cepat, perubahan-perubahan kebutuhan, perubahan-perubahan bahkan bisa jadi perubahan-perubahan goal. Menciptakan dunia yang uncertain, nggak jelas, ya kan ya? Maunya apa sih? Betul ya? Kita suka menyalahkan mungkin bos kita berubah mulu dia. Ya, dia maunya berubah lagi. Atau kita-kita yang para konsultan ya, kan bilang, lah kenapa dia maunya beda lagi? Kemarin maunya A, sekarang maunya B, diganti terus. Jadi uncertain kan. Ya. Kita nggak bisa predict jangka panjang. Prediction kita semakin dekat, bukan? Plan 10 tahun tuh kayak udah ngapain lu ngeplan 10 tahun, 1 tahun bisa kesampaian aja udah bagus. Ya kan? Untuk saat ini, ngapain lu mikirin jauh-jauh 10 tahun? Sekarang, karena perubahannya begitu gila, begitu luar biasa. Dunia menjadi uncertain. Dan berikutnya dunia menjadi kompleks. Ini pengaruh terbesarnya adalah teknologi. Teknologi mempermudah hidup kita betul, tapi apakah menyederhanakan hidup kita? Saya kasih contoh sehari-hari aja nih ya, mungkin ini nggak relate sama HR, tapi yang sehari-hari aja deh kita ya. Sebelum adanya GoFood, GrabFood, ShopeeFood, Tokped ya, kita kalau nggak ada makanan di rumah dan mau beli, itu berapa lama sih ngambil keputusannya? Singkat kan langsung, paling gampang ini, tunggu aja pengen lewat. Ada sate ya sate gitu kan ya. Pilihannya kan paling cuman, apa sih yang lewat depan rumah kalau makan malam ya? Sate, nasi goreng aja pilihannya tek-tek apa dok-dok. Terus bakso, apalagi gitu ya yang lewat kalau malam palingan itu aja kan. Martabak mungkin. Udah opsi kita hanya itu. Kalaupun ada ya masih bisa dulu delivery ya, ada McD, ada Pizza Hut. Cuman itu, nggak ada pilihan lain. Jadi yang kita pilih hanya itu. Mengambil keputusannya 5 menit selesai. Tinggal nanya orang rumah maunya apa? Saya mau nunggu sate aja, udah kamu nunggu sate ya. Mama mau beli bakso aja, lapar, yang lewat bakso, selesai. Tapi sekarang, untuk beli makan malam, berapa lama yang kita pakai? Apalagi ini kaum hawa ya, semua kita buka dulu. Cari mana yang diskon, punya voucher, ya kan? GoFood-nya dibuka, ShopeeFood-nya dibuka, GrabFood-nya dibuka. Dari yang tadinya pengen makan bakso,
Begitu dibuka, nggak ada yang promo bakso, promonya seblak, akhirnya makan seblak. Ya kan? Jadi lama buat memilih, jadi kompleks karena pilihannya begitu banyak di depan mata. Bapak Ibu sekalian kalau nonton Netflix, milih filmnya berapa lama? Keburu ngantuk duluan nggak? Nonton Netflix, cetak, banyak kan pilihannya. Terus diliatin dulu lagi previewnya satu-satu. Setengah jam gilirannya nonton, setengah jam kemudian kita udah ketiduran. Ini fakta dalam keseharian. Kalau dalam HR, dalam bisnis, ya, dalam pemilihan partner menggunakan platform, teman-teman HR di kantor nih ya sekarang mau training and development aja pilihannya banyak banget kan. Apalagi online. Ya. Begitu, karena kenapa? Informasinya cepat nih datang ke kita. Kita lebih tahu banyak. Kalau dulu nggak banyak yang kita tahu. Bukan nggak banyak providernya loh, sebenarnya ada banyak. Cuman yang bisa masuk ke depan mata, kupingnya Bapak Ibu sekalian itu tidak terlalu banyak. Sekarang the power of Mbah Google, ya kan? Kita nge-Google, kita cari trainer bahasa Inggris. Wow, yang keluar banyak banget, bingung milihnya. Dunia menjadi lebih kompleks. Begitu juga dengan bisnis tentunya. Kalau perubahannya begitu cepat, jadi nggak jelas, nggak pasti, bukan nggak jelas ya, nggak pasti, kompleks, dan yang terakhir, akhirnya dunia yang kita hadapi sekarang adalah dunia yang ambigu. Dunia yang karena pilihannya banyak, juga susah untuk benar-benar hitam atau putih. Dunia ini jadi dunia yang abu-abu. Nah, kita mesti sadar ini yang terjadi di sekitar kita dan di dalam perusahaan kita masing-masing. Dalam keseharian ini yang sedang kita hadapi. Kalau kita bicara soal perubahan, kita harus sadar akan VUCA world ini. Kalau kita nggak sadar, kita akan frustasi tentunya. Oke. Nah, semoga tadi yang pada belum paham, bisa paham ya. Ini yang sedang kita hadapi. And this is real. Oke. Dunia semakin ambigu lagi dengan saat ini yang saya lagi banyak pelajari, yang wow banget adalah dengan metaverse. Ya, dunia akan menjadi lebih, batasannya semakin tipis lagi antara realitas dan maya. Ya, di sini. Dunianya maya tapi kita hadir real. Wow. Semakin ambigu kan dunia ini, VUCA semakin jelas. Terus gimana Pak caranya? Kayaknya ini mengerikan sekali sih VUCA world ini. Segala sesuatu yang terjadi selalu ada sisi positif, ada sisi negatif. Bapak Ibu sekalian pasti dari mendengarkan saya udah tahu, ini ada positifnya, ada negatifnya. Sekarang bagaimana caranya? Bukan kita mengatasi, tapi menghadapi. Bagaimana kita hidup di dalam VUCA world ini, terutama di dalam bisnis atau di dalam menjalankan peran kita di perusahaan. Oke. Kejadiannya VUCA, kita lawannya atau kita hadapinya pakai VUCA juga. Untuk menghadapi volatility, kecepatan informasi, kecepatan perubahan-perubahan, yang paling penting adalah visi. Sebuah perusahaan, kalau visinya kuat, dia mau ada goncangan bagaimanapun, dia akan terus berjalan mengarah ke visinya. Visi bisa berubah enggak? Selama visi itu tetap kuat dan bisa mengarahkan seluruh bagian dari kapal. Oke. Lalu bagaimana dengan uncertainty? Segala sesuatu yang enggak jelas, itu yang kita perlukan adalah understanding. Bagaimana kita bisa memahami situasi dan kondisi. Kembali, kita tidak akan bisa menghadapi perubahan kalau kita tidak paham akan perubahan itu. Nggak akan bisa kan bikin rencana kalau kita nggak tahu apa yang kita hadapi. Jadi pemahaman itu penting sekali.
Kompleks, hal yang kompleks, caranya gampang, clarity. Segala sesuatunya harus clear. Ini mungkin perannya nanti di administratif ya, harus clear. Dan yang terakhir, gimana kita mengatasi ambiguity, agility. Visi harus kuat, tapi bagaimana kita bergerak, kita harus bisa agile. Dengan menuju arah yang jelas nih, jelas bukan jelas sendirian ya, bukan cuman CEO-nya yang jelas mau kemana, bukan cuman para eksekutif atau manager level, tapi bagaimana kita bisa menurunkan visi ke setiap employee yang ada. Untuk dia paham dia harus ikut kemana. Itu visinya. Untuk itu kita harus turunkan pemahaman. What's going on and where we going, itu penting sekali. Understanding nggak cukup kita doang yang understand, tapi how can we make people understand? Banyak pergolakan, banyak demo karena misunderstanding. Banyak perdebatan karena ada perbedaan understanding, adanya perbedaan pemahaman. Dan itu akan bahaya untuk kita menjalan ke satu visi yang mau dituju. Untuk bisa understand, kita harus clear. Saya nggak bisa menyarankan untuk harus transparan dong, beda perusahaan beda. Tapi paling tidak yang disajikan itu harus clear. Maunya apa, maunya kemana, orang yang bekerja diharapkan melakukan apa, clear, jelas. Kalau kita tidak bisa memberikan penjelasan, ya pasti akan susah. Sedangkan peran HR kita ini adalah jembatan kan dari para business department yang ngurusin produk dan lain-lain dengan kita yang ngurusin people-nya, manusianya. Visi, understanding, clarity akan membawa kita menjadi align. Kuncinya itu dulu ya, Bapak Ibu, align dulu. Kalau kitanya aja nggak align, jangan ngomong untuk jadi agile. Ini yang selalu saya bawakan buat teman-teman kalau ada perusahaan-perusahaan yang, Pak, ajarin dong agility. Wah, lagi sering ya, lagi keren, lagi karena dengan perubahan ini ya, ngomongin soal agile management, agile leadership, banyak deh request-nya. Ya, ajarin dong. Pertanyaan saya selalu adalah kalian sudah align atau belum? Karena kalau belum align diajarkan agility, berantakan. Gak bisa langsung, ya kan kita mesti bisa agile dong, kita bisa cepat menyesuaikan dan lain-lain. Iya, tapi kalau nggak align dulu, visinya, misinya, pemahaman pengertiannya, nggak bisa agile. Akhirnya jadinya gile, saya bilang. Jadi gile lu berubah terus, pasti digituin. Kalau saya kan manajer yang agile, tapi bawahannya akan bilang, lu mah bukan agile, gile lu, berubah mulu, nggak jelas ini maunya kemana. Ya, itu kan nggak jelas. Clarity. Nggak paham gue maksudnya dia apa? Understanding. Ini kita mau kemana sih visi? Selalu itu kan. Coba kita dengerin deh employee kita tuh kalau komplain nanyanya apa? Pasti hal ini. Ini kita mau kemana sih? Visinya, goalnya mereka nggak paham. Nggak paham gue maunya dia apa? Nggak jelas nih. Selalu baliknya ke sini lagi kan. Kalau kita sudah align visinya, kita udah paham, kita udah jelas, baru kita bisa jadi agile, baru kita bisa moving. Ya. Enak gitu loh. Beloknya tuh bareng-bareng, semua mengerjakan perannya untuk bisa manuver bersama. Jangan yang satu departemen udah siap, dia belok, departemen lain belum siap. Dia ngerem, pecah dong kapalnya. Nah, kita harus sadar ini. Apa yang sedang kita hadapi, the VUCA world yang kita hadapi, dan ini kunci gimana sih kita di dalam untuk bisa menghadapi perubahan. Dan bersamaan dengan peran kita, tadi saya balik ya, belum ternyata, kecepatan saya.
kalau kita menghadapi perubahan ini ya, saya pakai teorinya Kotters ya, at steps. Saya rasa Bapak Ibu sekalian juga paham sekali dengan hal ini atau bahkan sudah menjalankannya, sudah merevisi jangan-jangan atau sudah punya teori sendiri dari sini. Tapi ini yang basic aja ya. Kalau kita mau menghadapi perubahan, apa sih yang harus dilakukan? Ya, saya bahas cepat ya. Nomor 1 adalah sense of urgency. Bagaimana kita bisa establish, bukan menciptakan woro-woro ya gitu. Tapi kita tadi clarity, menyadarkan bahwa hi, this is urgent. Nggak bisa tarsok, nggak bisa entar. Ya. Poin-poinnya ada di sini, mungkin nanti kalau memang ada yang mau, Ismi boleh silakan dibagikan ya. Sini, atau kalau enggak, nge-Google juga dapat kok. Ya, Kotters. Nah, jadi sense of urgency-nya dulu dari kitanya, the HR, ya, dan juga nyentilin untuk departemen lain. Ya, ke atas, ke bawah, kiri kanan kita. Bukannya nakut-nakutin, Pak ini berarti panik mode dong. Enggak, beda ya. Ya. Nah, oke. Sip. Oke. Establish the sense of urgency. Tadi saya mau menekankan, ini bukan panik. Ya. Tapi encourage untuk ini ada perubahan. We gotta do something. Ya. Cannot wait. Banyak yang wait and see, akhirnya tiarap. Mungkin bukan langsung melakukan hal besar, tapi there's something that we need to do di sini. Ya. Langkah yang kedua adalah forming a guiding coalition. Nah, ini dia nih. Orang-orang yang kita forming yuk untuk kayak Avenger ya dibilangnya, assemble. Ya, a group dengan enough power untuk memimpin perubahan. Ya. Agent of change tadi ya, kita mesti create dulu orang-orang yang kuat untuk think tank, untuk mikir sama-sama, untuk menentukan visi di situ. Kita mesti kemana, menentukan goals-nya, kita mau ngapain, apa yang harus kita lakukan, apa yang nggak perlu kita lakukan. Change management juga termasuk itu ya. Ada yang harus kita lakukan, ada yang entar dulu, justru ini tidak perlu dilakukan dulu. Leaders-nya sekarang istilahnya kalau yang berurusan dengan COVID tuh bilangnya satgas, ya. Teman-teman F&B itu semua punya satgas COVID di setiap company-nya masing-masing. Untuk apa? Untuk mereka memastikan segala peraturan-peraturan, prokes dan lain-lain bisa dijalankan, disesuaikan dengan SOP-nya yang sudah ada. Yang ketiga, creating a vision. Kalau ada guncangan, ada perubahan, apakah visinya ini masih bisa dijalankan terus? Apakah ada pergeseran visi? Kalau saya selalu berpikir ya, kalau sebuah company apalagi yang sudah besar, mungkin bukan visi yang bergeser, tapi goal-goalnya. Ya. Tujuan-tujuannya untuk mencapai visinya. Akan ada yang diperlambat, ada yang dipercepat, ada yang bergeser di sini. Kalau udah ada urgency, udah ada tim yang memang memikirkan perubahan, lalu kita mau berubah ke arah mana visinya kan? Dari kalau udah ada visi, peran terbesar kita sebagai HR menurut saya adalah untuk communicating the vision. Tugas kita yang terbesar tuh kalau tadi yang di FUKA-nya ya udah ada visinya, tugas kita yang berikutnya adalah understanding and clarify atau clarity. Mengkomunikasikan terhadap seluruh employee mengenai perubahan yang harus dilakukan. Visinya kita sekarang, hayu kita lagi geser ya ke kiri sedikit gitu. Ya. Harus bisa menjadi jembatan komunikasi. Kalau sudah dikomunikasikan, peran kita selanjutnya atau yang harusnya dilakukan di sebuah perusahaan dalam perubahan-perubahan adalah empowering others to act on the vision. Udah dikasih tahu, udah paham, udah jelas, ayo lakukan yuk. Kita yang harus sama-sama melakukan, bukan cuma nyuruh, tapi sama-sama melakukan
perubahan-perubahan tersebut. Untuk itu kita perlu planning and creating. Tadi saya bilang zaman sekarang ngomongin 10 tahun, rencana 10 tahun, rencana 5 tahun, aduh ngeri. Ya. Mari yuk kita mengecilkan time-nya, bukan mengecilkan mimpi dan tujuan ya, tapi maksudnya dipecah lebih kecil karena short term wins itu penting saat ini. Dengan perubahan-perubahan atau dengan era saat ini yang orang bilang, aduh apa-apa susah, aduh apa-apa bingung. Kemenangan-kemenangan kecil itu penting. Apresiasi atas kemenangan-kemenangan kecil itu akan membantu sekali setiap employee, setiap tim untuk mau lanjut lagi, untuk mau bergerak lagi, untuk mau terlibat lebih lanjut lagi. Ya. Dan yang ketujuh adalah consolidating improvement and producing still more changes. Nah, ini dia nih. Kita harus terus improve. Kita harus tahu bahwa perubahannya tidak stop di situ. Perubahan akan terus terjadi. Satu-satunya hal yang pasti adalah perubahan itu sendiri, terutama di era VUCA World ini. Kita bisa besok tiba-tiba situasi berubah. Buat saya, trainer, online, offline, hybrid, buset, udah ganti-ganti terus gayanya ya. Ya, Talent Fit pasti juga ngalamin ya. Untuk teman-teman konsultan dan trainer juga ngalamin. Dari 2020 tiba-tiba shutdown, nggak ada yang bisa lagi training online. Wah, kita ngulik online, sorry ya, tadi nggak bisa offline, kita harus online. Gimana ya caranya semua orang belajar Zoom, segala macam dicobain ya. Dari Zoom, Teams, Google Meet, apa juga semua sampai Blue Jeans dan semuanya dicobain. Ya, saya juga yang masih berkecimpung di dunia event, boleh kita nyobain juga semua. Mana yang bisa terbaik dibikin conference dan segala macam. Udah nyaman nih online, enak kan ya? Apalagi trainer. Kalau offline sehari paling bisa berapa sih? Nah, teman-teman Talent Fit, kalau offline tuh kita sehari paling bisa berapa sih? Ya kan? 3 aja udah ngap loh. Right? Belum pakai pindah-pindah. Ya, sama transportasi 2 jam di sini, pindah sana, Jakarta mah halah-walam gitu ya. 3 aja tuh pulang kayaknya udah ngomong ngapa-ngapain, udah rebahan. Saya itu dulu kalau udah pulang gitu ya, anak saya bilang, "Ntar ya kasih mami setengah jam aja diem dulu." Gitu ya. Kayaknya udah lelah. Begitu online, wow, rekor saya, rekor deh. Sehari tuh bukan meeting ya, training 1, 2, 3, 4, 6. Canggih kan? Karena pantatnya udah ketancep sama sofa, ya kan? Tinggal Zoom aja terus, ya kan? Tinggal link, break cuman makan, minum ya kan? Simple, udah nyaman, lalu mulailah. Udah bisa lagi nih offline ya. Tapi setengah-setengah. Belajarlah hybrid, ada yang online, ada yang offline. Ada yang sampai habis ngajar offline di tempat orang, saya numpang ngajar online, coba loh. Ya. Itu kan perubahan lagi. Hanya dalam waktu setengah tahun loh waktu itu. Betul ya, teman-teman? Habis gitu, merdeka. Wah, udah banyakan offline-nya. PPKM 2 hajar. Cedret. Shutdown lagi semuanya, harus kembali full online lagi. Udah lewat, sekarang ditawarin online, males apa online, bosen, tatap muka dong, diminta lagi ya kan. Perubahan terus kan, kita udah pikir, waduh, nyiapin ini, ternyata masih ada, berubah lagi. Jadi kita harus terus dong ngikutin. Kita nih HR, kita yang harus paham sekali, karena kembali yang kita pikirin, yang kita urusin manusia, dan manusia itu selalu berubah-ubah. Ini baru ngomongin COVID loh. Betul teman-teman? Belum we're facing the Gen Z.
makhluk apa lagi itu, millennials aja gue belum kelar, ini udah makhluk satu lagi, ini Gen Z ya kan. Generasi angkatan kerja lagi yang berbeda. Gen Z udah masuk ke dunia kerja. Karena saya banyak di F&B, industri yang salah satu industri yang paling cepat ya masuk generasi barunya, udah mulai lagi tuh HR-nya. Cipegi, ini gue apain ya? Ini anak-anak nggak ngerti lagi nih, berubah lagi. Metode ngajar kita harus berubah lagi. Mesti diapain ya anak-anak ini? Terus kan, makanya ini kita harus sadar terus akan perubahan-perubahan. Ya. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah selalu untuk institutionalizing, berbetan lidahnya, new approach. Approach macam apa tadi saya bilang, begitu saya sadar ini Gen Z. Beda lagi sama millennials. Bagaimana ya saya approach angkatan kerja ini? Bagaimana sih cara mereka belajar kalau teman-teman yang di learning and development, karena berbeda lagi. Hiring, apa sih pertanyaan-pertanyaan yang tepat? Apa sih tuntutan mereka? Makin belagu nih anak-anak zaman sekarang. Ya, saya banyak dengar begitu ya. Kenapa dia makin belagu? Karena tuh sukanya balik lagi naik ke atas volatile, informasi begitu cepat. Temen gue udah gajinya segitu, masa gue gajinya segini di sini, dan banyak hal. Jadi dari 8 hal ini, kembali peran kita nih, kita lagi ngomongin peran kita ya, orang HR ya, balik ke Dave Ulrich-nya. Dengan 4 hal ini, udah cukup kok. Saya nggak nambahin teori apa-apa kok, teman-teman. Karena yang udah ada, itu selama kita bisa memahaminya dengan tepat dan menghidupinya. Kita nggak akan paham benar kalau kita nggak menghidupi. Kalau kita orang-orang HR ini, kita tidak berperan sebagai strategic partner dari bisnis. Kalau kita tidak mau jadi agent of change-nya dulu, kita nuntut departemen lain berubah, tapi departemen kita paling kolot. Nggak bisa. Prosedur paling ribet di HR. Nah, susah kan? Dan juga kita ini tinggal menghidupi peran kita untuk sebagai administratif expert. Administratif bukan cuma urusan catat-mencatat ya, tapi pembaruan data dan lain-lain. Ngomong administratif, kita tadi bersinggungan dengan volatile, hal-hal yang berubah, cara pencatatan, cara ngurus legal dan segala macam. Kita harus bisa adjust. Dan yang terakhir, kita jangan cuman menciptakan yang bisa kerja, jangan cuman mau menang, tapi kita mau jadi champion, kita mau jadi juara. Menang dan juara itu beda ya. Menang tuh satu kali. Kalau yang disebut champion berarti dia sudah menang berkali-kali dan dia terus naik kelas. Bagaimana kita menciptakan employee yang become a champion. Kita harus aware dengan future and strategic-nya. Bagaimana kita bisa berpikir dengan strategic thinking, itu penting banget. Kalau HR-nya aja hilang arah, celakalah semua employee-nya. Ya, kalau hilang arah berarti kita nggak bisa understanding. Kalau HR aja nggak tahu tujuan perusahaan ini mau kemana sih, ya kelar. Karena tidak akan tersampaikan dengan baik ke employee kita. Kita mesti jadi komunikator yang efektif. Bagaimana kita bisa menyampaikan, bukan cuma kirim memo ya Bapak Ibu. Karena nggak akan sampai yang dari atas, visi yang diturunkan itu kan dari helikopter view. Sebagian besar tugas HR adalah untuk mentranslate yang helikopter view ini menjadi operational focus day-to-day-nya seperti apa. Agar employee dari segala lapisan bisa paham kita mau kemana, gimana caranya, apa yang saya bisa kontribusikan, siapa yang support saya. Bukan cuma apa yang akan kamu dapat, tapi apa dan bagaimana sebagai HR untuk support
para employee, perubahan itu pasti sakit. Betul kan? Dalam perubahan itu pasti sakit kok. Dalam keseharian, mau turun berat badan, ya itu kan perubahan ya. Sakit nggak? Sakit, karena selalu ada yang dikorbankan. Mesti diet, mesti olahraga. Habis olahraga kan sakit-sakit semua badan. Perubahan itu pasti ada yang sakit, ada nggak enaknya. Saya tinggal di Kelapa Gading, mau bikin jalan tol, waduh itu bikin sakit seluruh area Kelapa Gading. Maksudnya jalanan rusak dan segala macam, semua nggak enak, ngedumel dan lain-lain. Tapi begitu jalanannya jadi lancar, enak kan? Nah, kita sebagai HR, tugas utama kita adalah bagaimana kita jadi support dalam perubahan ini, ngemong gitu ya. Nah, ya kan? Kita tahu kok ini lagi sakit sama-sama. Kalau change management berarti kan kita lagi manuver bareng-bareng nih, beloknya sama-sama. Menyampaikan visi dengan baik, lalu bagaimana kita memberikan pemahaman kita mau kemana, kita mau ngapain, memberikan support untuk nantinya para employee kita, terutama para manajer, bisa dituntut dengan agility-nya, bisa lebih fleksibel. Kita nggak akan bisa fleksibel kalau kitanya HR-nya ini nggak bisa fleksibel, kitanya terlalu kaku, akan sulit. Terpaku dengan SOP, terpaku dengan hal-hal yang on paper, sedangkan itu udah basi, ya. Ya udah nggak bisa lagi tuh diterapkan. Bagaimana kita bisa fleksibel untuk membantu mensupport pergerakan ini, perubahan ini. Right? Nah, ini dia perannya. Kalau ditanya nih, ini yang sesuai judul lah ya, HR leaders role in change management. Saya udah bahas dari tadi ya, saya rasa ini menjadi suatu rangkuman dari yang saya bagikan malam ini. Tentunya kita mesti jadi active member of change management. Tadi kalau di langkah kedua, kita harus jadi bagian dari pemimpin-pemimpin perubahan. HR kunci. Lalu tadi saya bilang, dalam perubahan pasti ada yang sakit, ada yang terseret dalam perubahan dan lain-lain. Mari kita untuk membantu mereka. We have to be the coach untuk para manajer yang mengarahkan perubahan. Mari kita coach mereka. Bagaimana cara menghadapinya, bagaimana untuk bisa melangkah pasti. Kita harus jadi suportif utama buat mereka. Lalu tentunya providing training. Kalau di sini on change management, menurut saya it's not just on change management. Untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan change management ya. Apa sih yang dibutuhkan untuk kita berubah? Kemarin banyak bicara soal emotional intelligence. Ini sangat dibutuhkan saat ini, betul. Ada yang bicara soal wellness, work-life balance, karena banyak yang online, digital mindset, segala macam training yang relate dengan perubahan-perubahan di dalam manajemen. Oke, lalu untuk menjalankan tadi fungsi administratifnya dan strategiknya, HR tentunya ngebantuin untuk build the process of organization flow. Pasti dengan ada perubahan, yuk mari kita ngerapiin, put it on paper. Jadi tadinya yang nggak jelas, ambigu, mari kita coba perjelas agar clear, clarity-nya tetap terjaga. Terakhir, leading change in the HR function ini fungsinya karena di sini judulnya HR leader roles ya. Kalau Bapak Ibu sekalian adalah pemimpin-pemimpin HR, tentunya kitanya yang sebagai pemimpin ya harus menjadi contoh. Kitanya yang harus memimpin, mengajak perubahan-perubahan. Nggak bisa lagi kita pakai kata, gue nggak mau tahu deh, ya pokoknya dijalanin aja. Kayak gimana? Pemimpin kok nggak mau tahu? Kita harus mau tahu, harus mau belajar, walaupun agak berat ya, belajar ya. Kalau yang udah usia 40 ke atas,
emang agak berat untuk belajar sesuatu yang baru yang benar-benar kita kurang paham. Saya sama digital lumayan lah ya, tapi tetap sama tim saya tuh dikatain dinosaurus. Kalau saya bilang, ini gimana sih cara pakainya, masih ya elah si Cipe gini emang dinosaurus gitu loh, sedih loh saya ya sama tim saya. Gini loh Ci, oh jadi diginiin. Saya harus belajar lagi. Karena saya harus paham, karena saya harus clear prosesnya seperti apa, agar saya bisa leading the changes di sini. Oke, teman-teman, kembali saya bilang ya, malam ini bukan ilmu, teori, dan lain-lain, karena basicnya pasti Bapak Ibu sekalian sudah mungkin jauh lebih paham dari saya. Saya hanya mengingatkan, saya hanya sharing di sini. Ya. Ini penutup saya, you cannot spell hero without HR. Asik ya? Mungkin ada yang sudah memfoto, screenshot, untuk bisa nanti dibagikan di sosial medianya ya. The others might be the focal. Mungkin departemen-departemen lain menjadi departemen-departemen yang vokal. Ya, karena mereka yang jelas banget nih untuk menghadapi perubahannya marketing, sales, dan berbagai macam departemen yang lain. But we are HR, we are the consonant. Kalau kita bicara soal huruf vokal dan huruf konsonan, keduanya diperlukan untuk bisa menjadi sebuah kata yang bisa diucapkan. Peran kita ini adalah the consonant to make the harmony. Kita ini yang jahit. Ya, kalau saya tidak salah, di dalam 26 abjad, konsonan itu ada 21, betul ya? Karena vokalnya A, I, U, E, O, 5. Ada 21 loh konsonannya. Berarti memang tugas HR salah satu yang paling besar, karena kita ini yang ngejahit manusia. The one that we taking care, the one that we have to bring together is the people, the human. Bagaimana kita bisa menjahit semua segala fungsi atau kehebatan-kehebatan employee manusia yang kita punya ini, the human resource and the human capital yang kita punya. Ya. Di situ ini kita yang jadi jahitnya. Kalau kita nggak bisa ngejahitnya, the company won't go anywhere. Mau punya visi secanggih apapun, mau punya produk sehebat apapun, mau punya pemimpin-pemimpin yang paling dahsyat, kalau human resource-nya terputus, company itu nggak akan jalan. Jadi kalau ditanya, what is the HR significant role in change management? We are the one that creating the harmony. Instrumennya semua ada, tapi untuk menjadi suatu harmonisasi perlu ada yang jahit, and that's the HR. Right. Demikian dari saya, Bapak Ibu sekalian. Semoga kita sepaham. Wah, kalau enggak pun enggak apa-apa. Jadi seru, jadi diskusi, dan bisa kita diskusikan sama-sama mungkin nanti di Q&A-nya ya, ini ya. Kalau yang baru mau nanya juga boleh, baru mau ketik Slido, baru mau ketik Slido, nanya dan diskusi. I'm open. Silakan kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Bu Peggy. Wah, mantep banget ya. Sampai tadi ada yang WA juga. Ini keren banget nih, ada yang WA personal gitu, sampai bilang kayak gitu. Ditunggu banget nanti sharing materi ke dianya katanya gitu. Nah, sebelum itu saya mau sharing screen dulu. Jadi untuk Slido, silakan ya masuk ke Slido-nya untuk bertanya-tanya. Di sini udah ada beberapa pertanyaan dan rata-rata yang udah nge-like juga udah ada ya, udah ada paling atas. Ini sekilas dulu untuk pertanyaannya, sambil ada yang mau nanya-nanya lagi silahkan. Nah, sebelum ke sesi question and answer itu saya boleh ini sebentar ya, ingin menceritakan tentang TFI-nya sendiri dulu nih. Jadi izinkan saya untuk sharing TFI itu sebenarnya apa sih gitu. Mungkin kan di sini juga ada yang belum tahu tentang Talent Fit, atau misalnya ada yang udah pernah dengar aja gitu. Jadi izinkan saya sharing screen dulu untuk menjelaskan tentang TFI-nya sendiri gitu. Nah, sebentar.
Fokus ini. Oke, Talent Fit Indonesia. Jadi di sini kita ada beberapa hal yang bisa kita provide. Building agile organization to grow your business through HR technology. Itu kita berdiri tahun 2016. Kemudian sudah trusted 150 company dan sudah melakukan assessment lebih dari 2 juta assessment seluruh Indonesia ini gitu. Base-nya di Jakarta, tapi kita udah bisa ke Papua, Kalimantan, dan Sumatera itu kita udah pernah gitu. Dan ini untuk klien-klien kami gitu ya, ada manufacture, FMCG, teknologi, startup, education, consultant, BUMN, mining energy, services, kontraktor, dan logistik hospitality gitu. Nah, servisnya terbagi dua, ada HR Strategic Stream, ada HR Operation Stream. Bisa dilihat juga ada apa aja ya di situ. Nah, untuk Organization Analytic biasa mungkin kita kenal sebagai Organization Development. Jadi kita bisa provide, bantu untuk organization settingnya. Kemudian kalau ada change management gitu ya, kita juga bisa bantu di situ. Kemudian talent performance management. Kemudian juga ada workforce analysis. Ini itu adalah analisa beban kerja atau workload analysis, tapi kita tidak hanya bisa menampilkan untuk posisi ini biasanya butuh berapa sih, nggak hanya itu, lebih dari itu. Prosesnya efektif atau enggak kita juga bisa temukan di situ. Kemudian job analysis and evaluation. Nah, ini ada performance management system, jadi suatu sistem ini berfungsi banget KPI-nya, jadi dari strategic setting sampai kalibrasi ini cuma di satu sistem, di aplikasi, dan lebih efektif, efisien juga gitu. Udah augmented analytics juga. Nah, untuk people analytics di sini kita ada psychometric assessment, ada virtual assessment center, gamification assessment, dan safer English assessment. Untuk psychometric, kenapa kita pakainya psychometric? Mungkin kan ada yang konvensional terus di online kan. Nah, tapi kita ingin menggabungkan sains jadi psychometric dan statistik gitu ya. Jadi ini kelebihannya adalah kita bisa mendapatkan reportnya less than 1 minute. Jadi setelah orang itu menyelesaikan tesnya, jadi langsung bisa di-download untuk reportnya. Jadi cepat juga. Kemudian untuk validitasnya di 0,8 dan kita akan jaga setiap 3 bulan sekali. Kemudian kita juga ada kamera supervision, jadi kalau takut dijokiin atau gimana kita bisa pakai kamera supervisionnya. Nah, ini mobile friendly, kemudian juga untuk tesnya ini multiple form, jadi meminimalisir adanya kecurangan juga. Secure, trusted by CIA, dan bisa dilakukan banyak orang dalam sekaligus ya. Jadi ini untuk kelebihan-kelebihannya dan ringan juga bandwidth-nya. Kemudian ini untuk kompetensi yang bisa diukur, dan ini reportnya ada snapshotnya, yang tadi kamera supervision, terus udah gitu ada responnya seperti apa, apakah benar-benar dia atau enggak gitu. Kita juga ada gamified assessment di sini, jadi sama kayak psychometric cuman dikemasnya dalam bentuk games. Ya, seperti itu. Dari yang ready to play, ada yang customize juga. Ini seperti ini ya, kayak games banget gitu. Yang customize bisa di custom maunya yang kayak gimana, sampai desainnya juga mau kayak gimana. Tapi emang agak lama, jadi kayak 3 bulan gitu buatnya. Ini reportnya. Kemudian ada virtual assessment center juga, seperti assessment pada umumnya, assessment center pada umumnya tapi dibikin virtual. Kemudian ada safer English assessment. Nah, ini talent strategic lebih kayak recruitment process outsourcing atau recruitment on demand gitu. Nah, ini talent management system juga ada sistemnya seperti ini. Nanti mungkin kalau ada yang mau tahu lebih lanjut bisa hubungin kita juga. Dan ada background information gitu. Untuk HRIS kita ada kerjasama dengan Geonomic. Itu sih dari Talent Fit Indonesia ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau tahu lebih lanjut gitu ya, boleh tanya-tanya sama Pak Rey, sama saya atau teman-teman TFI yang lainnya gitu. Nah, jadi kita mau sesi foto-foto dulu ya. Oke, boleh mungkin open cam-nya dulu. Mungkin Mbak Abin ya. Mbak Abin boleh bantu untuk difotokan. Siap.
Ditunggu dulu nih teman-temannya, mana yang on cam. Oke, silahkan ditampilkan wajah-wajah terbaiknya nih, walaupun habis pulang kerja, kayak gitu ya. Kalau udah jam segini udah muka bantal semua kayaknya. Iya ya. Bener, soalnya udah cukup lelah sebetulnya. Mungkin ada yang udah posisi selonjoran. Ya. Iya, bersender udah di kasur, tapi masih pegang laptop. Iya, ada yang udah nempel sama anak. Gitu. Oke, tapi ini kayaknya udah bisa dimulai kali ya. Baik, oke. Saya akan nge-screenshot untuk 2 tempat, 2 slide. Jadi untuk yang pertama, boleh 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang selanjutnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, cukup. Oke, terima kasih Mbak Bin. Oke, nah udah selesai nih sesi fotonya, kita akan lanjut ke tadi sesi question and answer. Kita sambil sharing screen ya, biar ketahuan apa sih yang paling perlu di awal gitu ya untuk dibacakan. Jadi kita mulai di paling atas. Ini udah tampil kan ya layarnya ya? Ya, Kelihatan ya. Oke Bu Peggy nih ada yang sharing, ternyata katanya change agent suka banyak musuhnya nih, dicari-cari terus kesalahannya biar pergi kayaknya gitu. Nah gimana nih kalau menurut Bu Peggy? Nggak usah takut kalau memang jadi change agent ya. Namanya change agent, ya pasti banyak salah. Ya, kalau nggak salah, bilang gini, kalau lu banyak salahnya ini, kalau gua nggak banyak salah, namanya fix agent. Ya, udah fix. Nah, ini namanya change, lagi perubahan. Jadi berbuat kesalahan itu ya lumrah. Nah, tapi ini kita mesti tahu kenapa sih orang cari-cari kesalahan kita. Tadi kan saya udah bilang ya, jarang orang yang menyukai perubahan. Karena orang maunya sudah di zona nyaman. Arahnya kembali ke komunikasi. Bagaimana kita mengkomunikasikannya. Kebanyakan change agent-nya sendiri tidak suka akan perubahan. Nah, itu yang bahaya. Ya kan? Kalau ditanya, ini kenapa sih berubah lagi? Yang mana gue tahu, gue cuma suruh nyampein, ya kan susah. Ya kan? Kita aja, if we don't believe with the change, how can we become a change agent? Kitanya dulu yang harus percaya akan perubahan ini. Makanya kalau jadi change agent, kalau nggak yakin dengan langkahnya, cari orang yang bisa meyakinkan. Ya. Yang nyuruh kita atau hasil rembukan bersama kan berarti kitanya yakin. Kalau kita yakin baru kita bisa meyakinkan orang lain akan perubahan itu. Kalau kita bisa meyakinkan dengan cara apa ya, teknik communication ya, effective communication, being assertive, being persuasive, negosiatif gitu. Nah itu kan yang harus dijalankan biar kita nggak dicari-cari kesalahan, yang nggak dianggap lu nggak cuma nyusahin hidup gue doang lu, ya kan di situ. Semoga terjawab ya yang bertanya atau sharingnya. Oke, baik. Untuk nextnya di sini ada Bu Peggy, bagaimana memberikan pengertian kepada seluruh karyawan bahwa kita butuh perubahan karena menurut mereka keadaan yang sekarang sudah cukup nyaman. Tadi sebenarnya agak nyambung ya sama yang tadi. Ya, betul. Tunjukkan bahwa ini sedang berubah. Jadi kitanya perlu berubah. Karena dunianya berubah. Kalau kita nggak berubah, ya kita ketinggalan. Kalau kita nggak berubah, ya kita ya goodbye. Nah, jadi kita harus kasih lihat dulu. Ya, understanding itu penting banget. Kasih pemahamannya dulu untuk kita bilang kita tidak mau gini. Orang tuh salahnya gini. Keluar dari zona nyaman. Jangan, siapa yang suruh keluar dari zona nyaman? Yang benar bahasanya adalah memperluas zona nyaman. Paham ya, Bapak Ibu ya? Kita nggak keluar dari zona nyaman. Ya jangan, ngapain kalau udah nyaman terus kita tinggalkan, bye-bye gitu ya. Enggak, tapi kita memperluas. Sekarang saya nyaman dengan cara 1, 2, 3. Ternyata ada cara baru ya.
Apakah saya harus meninggalkan merusak 1, 2, 3? Enggak, saya belajar 4, 5, 6-nya. 1, 2, 3-nya hilang nggak? Enggak. It will be always knowledge forever. Tapi saya sekarang sudah bisa 4, 5 karena dunia itu sudah berubah, yang dibutuhkan dunia yang 4, 5. Nah, itu dia. Ini kata kunci nih. Jangan, wah ngacak-ngacak zona nyaman, harus keluar dari zona nyaman. Enggak, zona nyamannya diperlebar, diperluas. Untuk itu. Semoga terjawab ya. Oke, siap. Nah, di sini bagaimana memaintain semangat tim sebagai agen perubahan di dalam organisasi kita? Maintain-nya itu ya, Bu, ya berarti. Yes, maintain-nya adalah kitanya yang sebagai pemimpin atau anggota tim perubahannya, kitanya semangat dulu. Balik lagi ke orangnya ya, kitanya nggak semangat, gimana nyemangatin orang? Ya, bohong dong berarti. Kitanya dulu semangat, we become the role model, kita ngajak. Dan tadi ada caranya ya, kalau Bapak Ibu ingat di dalam perubahan, kemenangan-kemenangan kecil, apresiasi itu penting banget. Orang dipuji mau lagi kan, orang dipuji mau lagi. Sadar deh, manusia ini pada dasarnya kita ini haus akan pujian. Kenapa sosial media begitu luar biasa nyari heart and thumbs ya? Karena kita nih manusia-manusia ini semuanya tuh haus pujian. Jadi gimana caranya orang semangat? Gampang, kasih pujian. Ya, nggak usah pakai strategi apa enggak. Dipuji, orang maju kok. Ya, dipuji, dia maju. Semoga membantu ya. Setuju. Nah, mungkin ada sharing sedikit bahwa kenapa kalau di change management, pada saat kita melakukannya itu kebanyakan kan ada jadi project ya bentuknya. Nah, karena project biasanya makanya jadi bukan KPI tetapi lebih kepada OKR. Nah, OKR itu kan key result, objektif key result. Nah, key result itu adalah kemenangan-kemenangan kecil yang harus kita bisa celebrate untuk bisa kita tetap maintain semangatnya tim. Kalau aku sih gitu. Yes banget. Reward bukan bonus yang gimana. Ini kalau kita selesai ya, guys, kalau kita kelar makan martabak sama-sama. Nah, ya kan? Itu aja kan kayak wah asik nih. Gitu. Jadi hal-hal kemenangan-kemenangan kecil, apresiasi dalam setiap hal itu penting banget. Nah, gitu. Semoga terjawab. Oke. Oke. Nanti kalau misalnya ada yang masih penasaran gitu boleh nanti open mic ya. Ya, langsung aja. Langsung aja gitu. Atau ada yang mau open mic sekarang? Boleh nanti raise hand gitu. Oke. Ini mungkin lanjut dulu di Coach Peggy terkait vision. Kenapa, Bu? Ya, visi ya. Ini visi. baca. Perlu menurunkan visi perusahaan versi HR. Kalau menurut saya visi itu ya harus hanya satu visi perusahaan. Ya. Nah, HR adalah goal bagaimana HR ini bisa menghidupi visi dari perusahaan. Itu dia. Nggak bisa ya setiap departemen punya visi masing-masing, berbahaya menurut saya. Visinya tetap harus visi besar perusahaan, diturunkan, disesuaikan dengan goal-nya HR. Apa yang harus HR lakukan untuk bisa mencapai visi perusahaan. Visi, value itu mesti satu dalam satu perusahaan. Ini menurut saya. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang berpendapat lain, silahkan, monggo. Ini selanjutnya ya, Ismi ya, empat peran. Tadi ya yang dari strategi ya. Mungkin nggak dalam satu individu? Mungkin dong. Ya, satu tim lebih baik lagi. Ya, tapi di dalam satu individu seharusnya bisa. Memang akan ada yang punya kecenderungan lebih jago di strategik, ya kan, lebih jago di untuk creating champion. Kita pasti punya yang lebih, tapi seharusnya as HR kita harus menghidupi keempat peran tersebut. Ya, memang kalau udah porsinya gede, HR-nya gede, mungkin makanya itu ada punya bagian-bagian ya. Tapi HR sendiri mereka harus memenuhi keempat.
hal tersebut. Kayak strategik, makanya sekarang ada bisnis partner ya kan. Nah, itu kan udah mulai spesifik dari peran HR sendiri. Semoga terjawab. Bagaimana kita meyakinkan leader bahwa berpikir agile sangat penting. Maaf agak jadul. Semua berdasarkan SOP dan aturan yang jelas. Kalau cara saya nih ya, nggak usah ngomongin agile. Kita kasih fakta perubahan aja. Ini Pak yang sedang terjadi. Kalau orang-orang jadul, ya orang jadul itu hanya akan berjalan berdasarkan fakta. Mau ngomongin agile, apa itu agile? Ya kan? Tinggal kasih fakta, ini yang kita jalanin Pak, ini faktanya, ini hasilnya. Merah terus Pak raportnya. Jadi kita harus berubah cara. Sebenarnya kan cuman it's a matter of language kan. Sekarang aja lagi keren kata agile, agility. Sebenarnya kan ya yang penting kalau kita mau hasil yang berbeda, jangan mengulang cara yang sama. Simple kan? Agile is like that. Orang tanya, agile itu apa sih? Agile itu kalau disederhanakan, ini versi Peggy ya. Kalau kita mau mencapai hasil yang berbeda, dari negatif menjadi positif, kita harus lihat cara kita. Kita nggak akan bisa melakukan cara yang sama, menuntut hasilnya berbeda. Kalau mau hasilnya berbeda, pasti akan ada adjustment. Harus ada cara yang diubah agar hasilnya berubah. That's all about agile. Kembali, clarity, understanding. Bagaimana kita menjelaskan ini pakai bahasanya si pemimpin yang jadul. Percuma kita mau pakai bahasa modern, nggak nyambung. Semoga terjawab pertanyaannya. Oke. Nah, ini dia nih ngomongin agile lagi ya. Ini kan tadi yang saya bilang kan, ngomongin agile, udah align belum? Si pemimpin dengan timnya sudah align belum pemahamannya, visinya mau kemana, pemahamannya, how to-nya. Kalau belum align, jangan ngomongin agile. Karena akan terjadi seperti ini. Kalau dibilang, kan saya agile, ya saya juga agile. Oh, agile-nya nggak jelas, agile-nya maksudnya apa. Ya, jadi dipahamin dulu. Kalau disuruh agile, tanya, Bapak maksudnya agile apa? Atau Ibu maksudnya agile apa? Yang diharapkan apa? Nah, pemahamannya bagaimana? Oh, maksudnya dia begitu. Clear kan? Berarti saya bergeraknya, agility saya. Agile itu bukan bisa manuver seenak jidat ya. Makanya visi, misi, value perusahaan itu kuat harus. Karena agility-nya, pagernya adalah value, nggak boleh keluar. Mentok harus balik. Jadi harus ada di jalur yang sama tadi, align dulu nggak kita. Nanti bergeraknya tapi masih ada di dalam situ. Nah, itu dia tuh. Coba ditanya lagi, yang dimaksud Ibu agile apa? Kita udah align belum nih? Gitu. Right? Bagaimana cara deliver yang baik untuk memunculkan awareness bahwa perubahan itu perlu dilakukan oleh setiap bagian. Tidak bisa hanya bergantung pada satu pihak. Saya kalau lagi ngajarin ini di teamwork gitu ya, ajak main, ini cara saya ya, saya ajak main bentengan, jadul ya, memang angkatan itulah, angkatan bentengan saya. Ya mungkin Mbak Ismi, apa itu bentengan? Masih tahu Mbak Ismi main bentengan? Main bentengan itu kan yang jaga-jaga. Ya, pokoknya main bentengan, oke. Tapi peraturannya saya ubah-ubah. Setiap 10 menit peraturannya saya ubah. Berubah ya, aturannya saya sebagai game master suka-suka saya dong. Ya, aturannya saya ubah-ubah. Nah, di situ orang baru akan sadar, wah ini ide buat outing ya, kalau Bapak Ibu sekalian yang lagi mau outing, ya. Nah, aturannya saya ubah-ubah, dia baru sadar, nggak bisa yang berubah cuma satu.
Mereka pasti akan ngeremuk, wah peraturannya berubah nih, kita mesti bikin apa? Sih, kalau permainan anak-anak aja kita serius begitu, ada peraturan berubah, kita rembuk dan berubah harus sama-sama, bagaimana dengan pencapaian tujuan besar dalam sebuah perusahaan? Kalau ada perubahan, berarti setiap departemen harus rembuk, "Hai guys, what should we do? Kita mau arahnya kemana nih?" Dicoba aja. Ya. Kalau yang sederhana, ya outing susah main bentengan perlu lapangan, pek, ajak main kartu. Mainan apa aja. Ya. Monopoli, nah ini seru nih, main monopoli, tapi peraturan kita ubah-ubah. Kalau monopoli sendirian ya, yang main tim apa sih? Bisa sih monopoli juga main tim ya. Ya, pokoknya permainan tim apapun yang bisa kita lakukan, kita cobain aja. Kasih lihat. Kalau saya suka gamification. Saya suka menjelaskan segala sesuatu itu dengan game. Atau nih yang paling gampang, saya jadi promo film ya. Ajak nonton Money Heist. Itu ya. Ngajarin banget itu change management karena segala sesuatu berubah begitu cepat kan. Wah, ini mentok, ngumpul kan? Selalu ngumpul tuh, walaupun otaknya satu si profesor, semua ngumpul, ini kita mesti apa sih, ini bikin ini gini, oke, break, semua melakukannya. A good movie untuk ngajarin awareness mengenai perubahan. Alright. Dari peran HR tadi, bagaimana menyikapi anggapan bahwa HR sebagai inovator. Jadi tidak fokus pada strategi dan sistem karena dituntut untuk terus menciptakan inovasi. Oke. Kata inovasi overrated menurut saya. Ya. Inovasi itu orang berpikir sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa. Padahal sebenarnya inovasi itu adalah perubahan itu sendiri. Paham ya, Bapak Ibu? Pada saat ada perubahan, lalu kita adjusting terhadap perubahan, that's already an innovation. Betul nggak? Kita berubah saja, adjust aja, that's already innovation. Orang makanya overrated, kita dituntut berinovasi apa? Bikin apa? Teknologi atau apa? Inovasi tidak sebesar itu, good kalau bisa jadi yang besar. Tapi mari kita konsentrasi dengan apa yang bisa kita lakukan. Ini dia. Orang burnout, nih banyak ya pasti curhatan burnout. Karena orang burnout itu karena terlalu banyak memikirkan hal-hal yang di luar kontrolnya dia. Buat apa? Capek kan? Kita nggak bisa kontrol. Mari kita mencoba berpikir konsentrasi menjalankan apa yang ada di dalam kontrolnya kita. Apa sih yang HR bisa lakukan? Mungkin di setiap perusahaan besar kecil ya, beda industri, beda-beda. Fokus sama strategi, sama sistem. Setiap perubahan, perbaikan yang kita lakukan di strategi dan sistem, that's an innovation. Semoga masuk di akal Bapak Ibu sekalian ya. Saya tidak mengecilkan inovasi, tapi justru saya mendalamkan makna inovasi. Apakah di sini Bapak Ibu sekalian ada yang dari Mandiri? Saya dengar beberapa tahun lalu Mandiri selalu punya Innovation Award ya. Setahu saya ya sebelum pandemi selalu ada. Di salah satu tahun saya lupa. Karena saya lumayan main sama Mas Yoris, ya Mas Yoris kan selalu yang bantuin untuk Mandiri Innovation Award. Salah satu pemenangnya, buat saya, seriusan, nggak penting banget sih, tapi itu inovasi. Inovasi yang menang adalah hanya memindahkan staples dari staples bank ya, slip kan itu di stapler ya, di staples gitu. Nah, ternyata staples itu merusak. Kalau sampai masuk ke printer, printernya rusak. Dan setiap tahun Mandiri mengeluarkan ratusan juta buat benerin printer. Jadi salah satu teller ini memberikan ide untuk staplesnya jangan di sisi atas. Staplesnya di sisi bawah.
penting nggak sih? Tapi karena cuman begitu doang idenya, kalau kita bilang, emang itu inovasi ya? Cuman mindahin statelessnya di bawah. Dia sudah membantu mandiri, mengurangi ya budget benerin printer itu ratusan juta. Cuman pemikirannya memindahkan statelessnya di bawah. That's innovation. Perubahan yang membawa kebaikan. Perubahan yang mempermudah hidup. Perubahan yang membuat kita tetap di arah yang benar menuju visi sama-sama. That's innovation. Oke. Semoga tercerah. Kalau nggak ada yang nggak setuju juga nggak apa-apa sih. This is my opinion. Oke, yang terakhir nih ya, susah ketika bicara tentang top management, apalagi ada campur tangan owner dalam organisasi. Cara menjaga komitmen gimana ya Bu? Layaknya mau diet tapi zong. Ini seru nih. Ini ilmu yang semua orang sudah tahu, tapi jarang yang menjalankannya. Smart goal. Kita mau bicara top management berarti kita mau meyakinkan ya. Yang kita berikan, yang kita present, yang mau kita omongin itu smart enough apa enggak? Spesifik enggak? Kita tahu benar enggak apa yang kita tawarkan? Spesifik WH questions harus terjawab. Oke. Measurement bisa diukur enggak? Biasa dimentahin karena nggak bisa diukur. Cara ngukurnya gimana? Teman-teman HR tuh paling banyak ya. Saya aja kalau datang, ini cara ngukurnya gimana, Pak? Kuantitatifnya gimana, kualitatifnya bisa diukur nggak? Oke. Terus saya biasanya attainable-nya belakangan. Buat saya time-nya jelas nggak? Masuk akal nggak time frame-nya? Oke. Lalu R, kalau smart, saya biasanya pakainya R-nya tuh S realitas. Realitas tuh goal-nya realistis atau tidak, dan juga realitas dengan apa yang kita punya. Jangan ide kita, jangan apa yang kita mau lakukan, malah nyusahin. Udah buntung, malah mau dibuntungin satu lagi kakinya. Nggak bisa. Realitas itu adalah dengan apa yang kita punya saat ini, dengan apa yang kita nggak punya, jadi kita sadar realitasnya. Kita tahu, dari realitas ini kan ya, kita mau kemana, ini kan coaching banget nih, pasti teman-teman coach tahu. Spesifiknya adalah kita mau kemana jelas spesifik. Realitas tuh bicara kita mulainya dari mana, apa yang kita punya. Dari situ kita baru bisa secara realistis membuat time frame, membuat measurement-nya apa sih, ukuran keberhasilannya, baru attainable-nya, step by step-nya menentukan kemenangan-kemenangan kecil itu, step by step. Dan di mana saat kita mengevaluasi harus ada pergerakan, pergeseran atau tidak. Buat saya sih di situ ya, kalau kita mau mengajukan sesuatu, mau berbicara, pastikan yang kita ajukan itu smart. Semoga terjawab Pak Agus. Sip. Ada pertanyaan langsung mungkin Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu mungkin ada lagi yang mau menyampaikan. Tadi kan sudah banyak ya pertanyaannya, tapi mungkin ada yang masih penasaran gitu, masih pengen ditanyakan langsung ke Bu Peggy, silahkan. Menyanggah juga silahkan loh ya. Nah, tuh. Bisa berdiskusi gitu, tapi takut ngomongnya. Saya siap, tapi saya siap. Oke. Nah, siapa Bu, Pak? Mungkin kalau ada yang mau, nggak apa-apa, open mic aja. Gitu. Yeah. Atau tadi mau Pak Pungki? Pak Hengki, silakan Pak Hengki. Oke, Pak Hengki silakan. Izin Coach Peggy, suara saya terdengar dengan baik? Bu Ismi? Terdengar agak kecil ya. Agak kecil Pak. Baik, Coach, saya mau tanya dengan generasi milenial ya. Iya. Jadi generasi milenial itu kan kayak punya sikap tersendiri yang kita ini orang-orang tua harus misalnya beradaptasi dengan mereka begitu ya. Nah, suatu ketika saya mengadopsi sikapnya mereka gitu, Coach Peggy. Yeah. Misalnya sikapnya mereka, tapi kayaknya malah sayanya nggak diterima. Maksudnya, apakah itu terkunci sama umurnya mereka gitu, yang milenial itu? Walaupun saya sebenarnya milenial juga kayaknya sih. Tapi
sehingga orang lain itu nggak boleh bersikap seperti itu, hanya mereka saja yang boleh. Dan kita-kitanya yang senior harus beradaptasi pada mereka. Jadi kalau ada senior lain yang bersikap seperti milenial, nggak boleh gitu. Kira-kira menurut Bu Peggy itu bagaimana sih sebenarnya? Emang nggak kita yang ada beradaptasi kepada mereka atau beradaptasi terhadap sikapnya itu seharusnya? Terima kasih, Coach. Oke, thank you Pak Hangki. Oke ya, Pak Hangki, kebetulan tadi kalau lihat CV saya banyak sekali bergerak di youth development ya. Saya banyak sekali bekerja dengan teman-teman millennials dan saya rasa di sini juga banyak ya, Kak Ismi dan mungkin Pak Hangki sendiri millennials kayak saya, tapi kita dibilangnya millennials tua, Pak. Millennials tapi tua. Atau sebaliknya, ih dia tua tapi kok millennials banget ya. Nah itu dia ya. Yang saya belajar adalah don't fake it, Pak, sama mereka. Ya, kalau kita terlalu berusaha mencoba, akan jadinya aneh, awkward, ya. Dan mereka jadi nggak terima karena ini apaan sih so asik gitu ya kan? Pasti kan dibilangnya, kenapa dia so asik gitu ya? Kenapa dia mulai ngomongnya pakai which is ya? Nah, itu ya. Buat saya, let's be ourselves, Pak. Kita tidak harus untuk memahami mereka. Kita tidak harus menjadi seperti mereka. Ya. Pahamnya gimana? Ngobrol aja. Bagaimana cara memahami kita adalah kita mengapresiasi mereka, kita respect. Kalau ada selisih pendapat nih, pasti ya kita beda angkatan kerja pasti nggak gitu caranya. Kita harus yang lebih dewasa seharusnya ya untuk lebih bertanya. Kamu maunya bikin begini, kenapa ya? Jadi, oh ternyata, ya kan? Kita aja belum kepikir mungkin. Oh ternyata sudut pandang mereka seperti itu. Kalaupun mereka salah, kita akan bilang, that's good, tapi ini akibatnya. Jadi kita lebih bisa menjelaskan. Ya. Jadi buat saya sih, we don't have to be like them. Kita nggak harus jadi seperti mereka. Tapi kita bisa paham dengan pola pikir mereka. Oke, nah itu dia. Nomor satu, millennials itu ini nggak suka digalakin, tapi seneng dijudesin. Ya, benar. Saya ini di teman-teman muda, saya dikenal dengan cici-cici mulut jahat. Ya, banyak loh teman-teman yang pada curhat, cuman gini, curhat selalu gitu. Ci, perlu dijudesin, gitu, kan? Ci, perlu dijahatin malah mereka bilangnya ya. Jadi kalau kita galak, mereka nggak happy. Tapi gini, judes itu maksudnya apa sih? Judes itu kan we talking about sarkas ya. Nah, itu mereka tuh suka, mereka karena kalau dijudesin mereka terpancing untuk berpikir. Beda dengan digalakin. Ya, buat ini. Dan masih banyak lagi sih cara-cara sebenarnya untuk mendekati millennials. Ya, semoga membantu ya Pak Hengki ya. Ada lagi? Ibu Mutia Anggraini ya mau say something. Maaf ini off cam nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Mbak Mutia. Oke. Tadi kan ini materinya bagus banget nih Bu Terima untuk kasih. hari ini gitu. Jadi tadi agak tertohok sedikit sih ya. Kalau HR itu memang untuk basic role-nya itu ya kita harus sebagai agent of change gitu kan, gitu. Nah, pertanyaan saya sih adalah ini kan kebetulan kalau di perusahaan saya HR-nya cuman ada saya aja sama HR admin ya, dan benar-benar nggak punya basic HR gitu Bu. Mungkin nggak sih kalau agent of change-nya itu kita pilih dari departemen lain gitu, atau manajer-manajer lain yang kita berharap bisa satu visi sama kita untuk menyebarkan ya Hilang suaranya motivasi Bu gitu. Mutia. Halo? Atau sayanya nih yang nge-lag. Halo, udah. Mbak Ismi, saya masih oke nggak? Suaranya ada Bu, tapi kayaknya untuk pic-nya nge-freeze, picture-nya Oke, saya ulang lagi. Oke, sayanya yang barusan nge-lag ya. Iya, betul. Suaranya ada tapi kalau Ibu. Jadi mungkin Bu Mutia mau diulang lagi, boleh? Boleh, nggak apa-apa.
Jadi tadi tertarik dengan agent of change nih Bu Peggy. Kebetulan kan HR di perusahaan saya ini hanya saya sama Ya, HR admin aja. Nah, apakah mungkin ya, kalau kita memilih agent of change-nya ini dari departemen lain, sehingga ya visi tadi kan Bu Peggy bilang kita tuh harus sama satu visinya, ya perusahaan tuh punya satu visi gitu. Sehingga kan kalau boleh saya ambil ya, rangkuman, ya berarti semua manajer seharusnya mempunyai pemikiran yang sama gitu. Mungkin nggak sih kalau betul. kita ambil agent of change-nya itu nggak cuma kita, tapi kita tebarkan mungkin ada beberapa orang, ya mungkin nggak banyak, yang ya ibaratnya prajurit bareng sama kita gitu ibaratnya. Itu aja sih Bu Peggy. Oke, thank you, Bu Mutia. Memang harus begitu, Bu Mutia. Agent of change itu harus gabungan dari beberapa departemen. Karena kan yang mau berubah bukan HR doang, yang mau berubah kan sama-sama. Jadi memang harus diambil dari setiap departemen, 1-2 orang ya, yang memang mereka bisa bergerak ke sini. Jadi memang harus bareng-bareng. Leadernya biasanya di dalam agent of change ini biasanya memang orang HR karena kan balik lagi tadi administratif ya untuk apa yang sudah ada, apa yang harus diubah nih. Nah, employee-nya harus berubah seperti apa? Memang kita yang lead biasanya ya HR tuh yang leading agent of change-nya, membernya tadi prajuritnya betul dari semua departemen karena kita harus melihat dari sudut pandang mereka kan. Ya, lalu juga harus mereka membuat strategi untuk departemen mereka masing-masing dengan dijagain oleh HR. Semoga terjawab ya, Bu Mutia ya. Oke Bu, thank you udah ya udah cukup. Makasih Bu. Thank you. Oke. Gimana Bu, masih bolehkah kalau ada yang masih mau open mic gitu? Boleh, silakan. Oke, ada lagi kah yang masih mau bertanya atau sharing mungkin? Ada experience di tempat kerja masing-masing mungkin? Oke, kalau misalnya boleh saya tadi tangkap mungkin ya Bu, mungkin ternyata aku juga baru tahu kalau misalnya 4 peran tadi itu bisa ada dalam satu individu gitu. Ternyata maksudnya dikiraku ya udah itu harus bagi-bagi tugas gitu dalam satu tim kayak gitu. Ternyata tadi bisa ya Bu, satu individu pun. Gitu. Oke, ada Ya, lagi mungkin? makanya tadi saya bilang mungkin tidak kuat semuanya ya. Nggak kuat semuanya, wah saya jago. Enggak. Kita pasti akan punya spesialisasi, tapi harus memiliki ada gitu. Ya, nggak bisa, oh saya nggak ngerti apa-apa tuh soal itu, nggak bisa. Nah, itu semua berkaitan. Oke, I see. Oke, Bapak Ibu yang lainnya, ada lagi kah yang mau bertanya? Baik. Sebenarnya mungkin nanti kalau misalnya iya sepertinya begitu Bu, karena besok juga masih Jumat ya kayaknya. Kayak kepikiran. Nah, nanti kalau ada yang mau tanya-tanya lagi, boleh nanti share aja pertanyaannya di Slido itu, walaupun bisa sesinya udah berakhir, nanti kita rangkum. Siapa tahu kita bisa share ke Bu Peggy, nanti Bu Peggy mungkin di story-nya bisa sharing jawaban atau di LinkedIn apapun gitu ya. Gitu, atau mau reach out langsung ke Bu Peggy silahkan. Nah, tuh udah Nah, itu dia, di chat saya udah taruh. Ya, silakan sebelum menghilang dari chat di save atau di langsung di follow IG-nya gitu ya. Boleh di IG, boleh di LinkedIn, tapi saya lebih aktif di IG. Nah, oke. Aku mau ini dong, teman-teman semua di sini mau mengingatkan. Nah, untuk acara yang besok temanya sama. Acaranya sama tentang change management, tetapi ini sudah praktisinya, yaitu adalah Pak Amrullah, yang beliau sudah menjalankan sebuah change yang cukup besar dan memang tidak terlalu banyak dilakukan di Indonesia, yaitu bagaimana di kami grup itu sudah membuat yang namanya by 5, alias tidak lagi 5 hari kerja tetapi menjadi 4 hari kerja, lalu tapi produktivitas meningkat sampai 30-40%. Wow. Change management yang seperti apa mereka lakukan itu akan dibahas besok.
Gitu. Jadi jangan kemana-mana, besok join lagi sama kita. Iya, itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih Pak Re untuk informasinya. Ya, betul ya. Untuk besok akan ada webinar lagi yang masih sama juga sebenarnya untuk temanya. Kemudian terima kasih tadi Pak Hengki dan Bu Mutia sudah bersedia untuk open mic. Kemudian yang bertanya juga terima kasih, sharing juga. Nah, mungkin udah cukup juga untuk sesi malam ini. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah disediakan untuk kita juga bisa sharing-sharing, dan terima kasih Bu Peggy untuk sharing knowledge-nya yang sangat bermanfaat. Tadi jadi tadi untuk jadi change agent memang pasti akan banyak obstacle-nya gitu ya, tapi jangan langsung males apa gimana gitu, karena kan pasti semuanya butuh proses juga gitu kan. Nah, terus udah gitu juga kalau mau membuat suatu perubahan juga lihat juga dari lingkungannya apakah sudah siap atau belum gitu, supaya kan meminimalisir obstacle-nya juga gitu sih. Dan change agent juga atau perubahan juga memang cepat dan pasti akan banyak atau sering gitu, tapi mungkin nggak langsung yang besar-besar, mungkin bisa yang kecil-kecil dulu gitu ya, berproses lah seperti itu. Mungkin kalau ada yang mau menambahkan silahkan juga. Itu sih mungkin untuk hari ini ya Bu ya. Yes. Oke, ini ada yang baru masuk nih terakhir nih dari Pak Yuhendi ya. Oh, Bicara oke. perubahan culture nih seru banget. Karena Oke. memang lagi banyak banget ya. Bukan cuma change management-nya, but changing the culture of working gitu ya. Budaya kerja lagi banyak happening banget sebagai industri untuk di situ ya. Ya. Mbak Ismi nyariin ya, pertanyaannya ada di chat. Oh, di sini ya, chat box. Aduh, maaf. Ya, gimana milih agent of change yang bisa menggambarkan culture? Buat saya selalu kasih idenya, milih agent of change adalah people with the strongest communication skill. Ya, karena yang paling kita perlukan untuk agents of change adalah orang-orang yang bisa meyakinkan orang lain ya untuk mau mengikuti perubahan. Oke, communication skill-nya bagus. Yang kedua adalah tentunya orang-orang yang believe dengan perubahan ini. Kalau believe sebenarnya bisa di brainwash duluan. Jadi kalau nyari siapa yang perlu saya brainwash duluan, cari orang yang saya selalu bilangnya strong present. Selalu dicariin orang, ya, communication skill-nya bagus, dia bisa giving influence yang bagus. Itu ya orang-orang yang ditarik, yang cukup kuat ya. Ditarik, nah sekelompok orang ini kita brainwash dulu. Saya sarankan tarik lebih dari yang dibutuhkan. Kita butuh 5 orang nih, ambil 7, karena bisa jadi 2 atau 3-nya gagal di tengah jalan. Gagalnya apa? Dia nggak believe. Ya. Dia nggak buying the changes. Wah, kalau itu ya mending jangan, karena nanti dia akan ngomongnya beda. Ya. Ini yang di brainwash, yakinkan mereka akan perubahan ini, dan terus lepaskan kembali ke habitatnya ya kan, untuk nanti dia yang menularkan. Perubahan ini kan jangan dipaksa, perubahan ini harus ditularkan ke orang-orang sekitarnya. Jadi menurut saya gitu sih Pak Yuhendi ya. Untuk gambarin culture dan segala macam, merekanya itu tugas kita HR untuk brainwash para agent of change ini biar mereka bisa bawa keluar ini ke tempatnya mereka masing-masing, perubahan-perubahan yang memang mau dilaksanakan. Saya rasa itu bisa menjadi penutup sesi kita ya, Mbak Ismi.